Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda selalu dalam keadaan yang baik. Dan sangat senang saya kembali bisa menyapa Anda melalui program Sapaan Gembala GKI Manyar. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini dari Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ini menarik sekali oleh sebab dia berbicara tentang ketaatan Yesus sebagai anak Allah itu. Secara khusus ketika Anda membaca di ayat yang ke-8, Ibrani ke-5 ayat yang ke-8, disinggung tentang ketaatan dari Yesus. Nah, saudara, kalau ini dibuat menjadi sebuah pertanyaan, kira-kira mungkin pertanyaannya akan menjadi seperti ini. Kenapa Yesus taat kepada Bapaknya? Kenapa Yesus bisa taat kepada Bapaknya? Nah, kalau pertanyaan ini, saudara, ditujukan kepada kita, mungkin beberapa di antara kita akan menjawab, ya Yesus bisa taat kepada Bapaknya karena dia adalah anak Allah. Yesus menjadi teladan ketaatan kepada Allah, kepada Bapaknya, karena dia sendiri adalah Tuhan. Dia adalah anak Allah. Ya tentulah, dia pasti akan taat kepada kehendak Allah. Nah sebaliknya, saudara, kemudian kita juga bisa mengatakan, sementara saya ini adalah manusia biasa. Saya bukan anak Allah, saya bukan Tuhan, dan oleh karenanya adalah satu hal yang dapat dimaklumi kalau di dalam kehidupan saya sehari-hari sebagai orang percaya, saya sering gagal untuk mentaati kehendak Tuhan. Saya sering sekali lebih menuruti kehendak dan hasrat hati saya daripada mencari tahu apa yang menjadi kehendak Allah, dan saya gagal menaati apa yang menjadi kehendak Allah. Ketika saya berada di persimpangan jalan, wajar kalau saya lebih memilih jalan saya sendiri ketimbang mencari apa yang menjadi jalan Tuhan. Kenapa seperti itu? Karena saya bukan anak Allah. Saya manusia biasa yang penuh dengan cacat, celah, kelemahan, dan lain sebagainya. Nah, saudaraku, cara berpikir yang seperti ini tanpa sadar membuat kita sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang percaya yang sesungguhnya diundang untuk setiap hari semakin serupa dengan Kristus. Tetapi tanpa disadari kita seringkali justru malah semakin bersifat permisif terhadap kelemahan-kelemahan kita dan kecenderungan kita untuk berbuat dosa sebagai manusia. Bukan semakin meneladani Kristus, tetapi kadang-kadang kita menjadi lebih bersifat mencari pembenaran terhadap kesalahan-kesalahan dan kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri kita. Nah, bacaan kita hari ini sangat menarik oleh sebab penulis surat Ibrani tidak segan-segan mengatakan seperti ini di ayat yang ke-8. Ibrani 5 ayat yang ke-8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Sekalipun Yesus itu adalah anak Allah, dan bahkan dibahas di dalam pasal 5 ini Yesus adalah imam besar itu sendiri, tetapi keimamannya itu tidak membuat posisinya kemudian menjadi istimewa. Dia ingin diistimewakan. Sekalipun dia adalah anak Allah, dia adalah imam besar. Yang mengharukan bagi saya, saudara, dikatakan ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Kalau kita mundur sedikit ke ayat yang ke-7, bahkan digambarkan ada sisi kemanusiaan yang sangat kental dari Yesus. Dikatakan Ibrani 5 ayat ke-7, dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, kepada Allah Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Ayat ke-8 mengatakan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Saudaraku, kalau Yesus yang adalah anak Allah saja dia mau belajar menjadi taat kepada Bapaknya dari pengalaman penderitaannya, mari kita pun menerapkan pola berpikir seperti ini dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya. Mari kita belajar untuk tidak selalu bersifat permisif terhadap kelemahan-kelemahan kita, tetapi yang menjadi tantangan kita hari ini adalah apakah melalui setiap penderitaan yang kita alami dalam kehidupan ini pun
kita memprosesnya sebagai sebuah cara dari Allah untuk membuat kita belajar menjadi semakin taat pada kehendak Tuhan dari setiap penderitaan kita. Mari kita melihat penderitaan dari sudut pandang yang berbeda. Penderitaan bukan menjadi sebuah cara Allah untuk menghancurkan kita, tetapi penderitaan justru diizinkan Allah terjadi untuk memproses kedewasaan iman kita semakin taat pada apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Anda mungkin menghadapi berbagai macam persimpangan jalan hari ini, tapi ketika kita berdiri di persimpangan jalan itu, pada saat itulah ketaatan kita pada kehendak Allah diuji. Selamat terus mencari. Tuhan memberkati.